ya bahwa di industri itu kan industri yang sangat kompleks ya walaupun utamanya itu adalah proses kimia tapi tidak selalu apa namanya hanya teknik kimia saja. Sebenarnya teknik kimia itu juga awalnya berdirinya dari apa namanya mesin ya, mesin yang kolaborasi dengan kimia. Jadilah nanti teknik kimia. Oke. Jadi kalau tadi sudah jelaskan ya bahwa dari bangun tidur kita sudah bisa membuat apa namanya eh, sabun dan lain-lain. Kemudian nanti ketika berangkat ke kampus, ke sekolah gitu ya, kita mengendarai kendaraan butuh bahan bakar di sana. Jadi di situ bagaimana kita proses penghilangan ya, bagaimana kita proses membuat sebenarnya bensin, solar, kemudian after itu bagaimana prosesnya ya. Selanjutnya juga saat ini kan kita juga banyak ya proses-proses yang sekaligus menjawab ya. Jadi ketika proses-proses energi terbarukan ya. Jadi proyek-proyek tadi ada misalnya mengenai biodiesel gitu kan ya. Bagaimana kita membuat sesuatu yang lain. Proyek-proyek apa saja yang bisa dikembangkan di teknik kimia. Di sini kami ada tiga kelompok ya, kelompok energi, makanan, dan material. Nah, di sini ada pengolahan minyak bumi, kemudian pemanfaatan batu bara, teknologi biodiesel. Nah, selama ini juga mahasiswa juga banyak sudah membuat karya tulis maupun proyek-proyek mengenai energi terbarukan. Kemudian juga ada kelompok makanan dan kosmetik gitu ya. Bahkan bahwa di kamat kami itu selamat ini kan cenderung apa namanya skincare ya, lagi booming skincare gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang juga sudah mulai dari mahasiswa itu bikin project dengan pembuatan skincare. Bahkan alumni kami lulus itu langsung membuat startup untuk kosmetik gitu ya. Jadi berwirausaha di bidang kosmetik untuk membuat skincare dan lain-lain. Nah, itulah jadi bagaimana kita membuat produk tapi secara efisien. Jadi sebisa mungkin bisa di scale up secara industri gitu ya. Yang lain yaitu adalah kelompok material. Jadi tadi kalau misalnya banyak proyek-proyek kami itu banyak di sini sebenarnya mengenai katalis gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan Pertamina. Jadi memang eh, kebanyakan ya. Jadi alumni kami juga banyak yang bekerja di Pertamina ya. Entah itu Pertamina hulu maupun di hilirnya. Jadi proses di awal dari proses pengeboran sampai ke proses bagaimana kita membuat memisahkan menjadi bensin menjadi aftur, menjadi apa namanya solar dan lain-lain. Nah, di proyek kami itu ada ya pengembangan katalis untuk sintesis DME. Kita tahu bahwa sekarang ini kan kita impor ya LPG, bahan baku kita itu sudah mulai menipis. Maka sebenarnya ada proyek-proyek dengan Pertamina mengembangkan energi alternatif yang lain dengan pengembangan katalisnya. Jadi kita membuat sintesis DME dari kita bisa berasal dari biomass atau batu bara maupun dari gas alam. Ya, gitu ya. Jadi nanti disintesis untuk membuat DME yang nantinya untuk menggantikan LPG. Nah, kalau di solar kita sudah ada biodiesel gitu kan ya. Kemudian di apa LPG kedepannya kita untuk mengembangkan menjadi DME. Selain itu juga mulai juga nih dengan teknologi apa namanya baterai ya dari elektrokimia dan baterai. Jadi banyak-banyak proyek mengenai sekarang pengembangan jadi untuk meminimalkan penggunaan energi fosil, jadi alternatifnya adalah bagaimana kita mengembangkan electric vehicle. Jadi basisnya adalah mengembangkan baterai gitu ya. Jadi pengolahan bagaimana kita mensintetis ya dari material menjadi baterai. Bahkan di kami juga sudah ada mungkin dengan Prof. Yudi juga ya, ada pengembangan PUI baterai. Jadi itu bekerja sama dengan berbagai macam industri dari Pertamina, kemudian PLN, kemudian dari hingga sampai ke Inka. Ya, jadi penggunaan baterai tidak hanya nanti hanya untuk motor listrik, tapi juga ke depannya bisa sampai menjadi untuk penggunaan tram atau penggunaan kereta api, gitu ya. Jadi itu sebenarnya kelompok-kelompok. Jadi di sini sebenarnya juga ada kelompok makanan, gitu ya. Makanan-makanan pengembangan apa namanya? Bagaimana kita membuat makanan yang apa namanya siap saji seperti itu ya. Jadi ada mahasiswa itu membuat misalnya
membuat nasi instan. Bagaimana membuat nasi instan? Di bagaimana tinggal tambah air panas saja itu bisa nanti menjadi nasi. Seperti kalau bubur instan gitu kan ya. Jadi itu kemudian juga ada juga yang membuat prestasi mahasiswa itu pernah menang di Thailand. Itu bagaimana kita mendeteksi adanya pemutih pada beras, gitu ya. Bagaimana kita mendeteksi, oh ini berasnya ada pemutihnya. Di situ adalah teknologi-teknologi pengembangan untuk makanannya ya. Jadi tidak lepas saat ini kan kita selain energi juga ke makanan. Ya, bagaimana kita membuat produk-produk ya produk-produk dari yang menggunakan apa proses-proses sterilisasi, peristerilisasi, fermentasi dan lain-lain.